Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di soal tes SJT part 3. Oke, ini adalah video part ketiga ya. Nah, di nomor 1 sampai nomor 5 itu ada di video aku sebelumnya. Dan dari nomor 6 sampai nomor 10 juga ada di videoku sebelumnya ya teman-teman. Kalian bisa cek di playlist. Nah, playlistnya juga sama tentang soal tes SJT atau observasi diri khusus untuk P2, P3 ya teman-teman. Bagian formasi khusus di P3K guru. Oke, langsung kita bahas soalnya ya. Di sini soal nomor 11. Selama mengajar, Anda menyadari bahwa beberapa siswa tampaknya kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan. Sedangkan sebagian lainnya tampak mudah memahaminya dan cepat merasa bosan. Anda ingin menyesuaikan cara pengajaran Anda agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa di kelas. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari sesi pembelajaran? Oke, option A di sini ya. Anda membagi kelas menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang lebih mendalam kepada siswa yang lebih maju. B. Anda memperlambat laju pengajaran dan memastikan bahwa setiap siswa memahami setiap bagian materi sebelum melanjutkan. C. Anda menciptakan aktivitas berbasis proyek di mana siswa dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka sendiri. D. Anda terus mengajar dengan metode yang sama, berharap bahwa dengan berjalannya waktu, semua siswa akan mengejar ketertinggalan mereka. E. Anda menyediakan materi tambahan dan sumber belajar bagi siswa yang membutuhkannya, sementara memberikan tantangan tambahan untuk siswa yang lebih maju. Nah, sini kita perhatikan dulu soalnya ya teman-teman ya, dengan baik, dan perhatikan juga jawabannya, pilihan jawabannya teman-teman. Nah, oke, bisa dijawab dulu ya teman-teman sekalian. Untuk berpikir, silakan pause dulu video ini, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman soalnya. Ada siswa yang tampaknya kesulitan memahami materi yang disampaikan, sedangkan sebagian lainnya tampak mudah memahaminya dan cepat merasa bosan. Jadi dari keseluruhan siswa itu teman-teman, ada yang sebagian kesulitan dan ada yang mudah memahaminya. Dan ada juga yang cepat merasa bosan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini Anda ingin menyesuaikan cara pengajaran Anda agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa di kelas. Artinya, kita ini harus menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan semua siswa di kelas. Terus, pertanyaannya di sini ya, teman-teman. Langkah apa yang akan dilakukan untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari sesi pembelajaran? Nah, lihat di sini. Kalau option A itu membagi kelas menjadi 2 kelompok. Kalau membagi kelas menjadi 2 kelompok, itu artinya sulit. Karena di sini juga memberitahukan bahwa memberikan materi yang lebih mendalam kepada siswa yang lebih maju. Jadi tidak tersampaikan dengan baik karena hanya memberikan materi yang mendalam kepada siswa yang lebih maju. Jadi kalau siswa yang ketertinggalan itu tidak bisa. Nah, jadi option A ini bukan. Terus, yang option B, Anda memperlambat laju pengajaran. Nah, bagian sini kita sudah lihat ya, kata memperlambat. Artinya memperlambat itu adalah kata-kata yang tidak baik ya, karena kita dalam mengajar itu harus sesuai. Artinya waktu yang ditentukan dengan materinya harus tercapai. Jadi tidak boleh diperlambat karena nanti tujuan pembelajaran akan sulit tercapai dengan waktu yang telah ditentukan.
Nah, di sini bagian C, option C-nya, Anda menciptakan aktivitas berbasis proyek, di mana setiap siswa dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Nah, option C ini kata-kata kalimatnya positif ya, karena dia bisa kita sebagai guru akan menciptakan aktivitas berbasis proyek, di mana setiap siswa itu dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Terus yang option D, Anda terus mengajar dengan metode yang sama. Nah, ini kata-katanya kalimatnya ini sudah ke arah yang tidak positif ya, karena terus mengajar dengan metode yang sama. Kalau kita mengajar dengan metode yang sama, artinya akan seperti itu. Jadi tidak ada perkembangan. Ya, tidak ada perkembangan dan tidak menyesuaikan kebutuhan siswa. Terus yang pilihan E, Anda menyediakan materi tambahan dan sumber belajar bagi siswa yang membutuhkan, sementara memberikan tantangan tambahan untuk siswa yang lebih maju. Bagian E ini hampir mendekati, tapi kita lihat di sini, option C dan option E ini hampir-hampir memiliki kalimat yang option pilihan yang positif ya. Jadi antara C atau E. Nah, dilihat di option E, memberikan tantangan tambahan untuk siswa yang lebih maju. Terus menyediakan materi tambahan dan sumber belajar bagi siswa yang membutuhkan. Ini tidak adil, artinya di antara siswa yang lebih maju dengan siswa yang kekurangan, itu tidak adil dan ini membutuhkan waktu tambahan lagi ya teman-teman. Nah, jadi yang paling benar itu adalah pilihan C. Anda menciptakan aktivitas berbasis proyek di mana setiap siswa dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini ya. Selama pembelajaran daring, Anda menyadari bahwa ada variasi dalam ketersediaan perangkat dan koneksi internet di antara siswa. Sementara sebagian besar siswa memiliki akses ke komputer atau tablet dengan koneksi internet yang stabil. Beberapa siswa lainnya menghadapi kesulitan. Bagaimana Anda akan menyesuaikan metode pengajaran Anda untuk memastikan semua siswa mendapatkan akses yang setara ke materi pembelajaran? Option A. Anda menyediakan materi pelajaran dalam berbagai format seperti video, teks, dan audio sehingga siswa dapat mengakses sesuai dengan ketersediaan perangkat mereka. Nah, pilihan A di sini ya teman-teman, ini kalimatnya positif ya teman-teman ya. Kita tampung dulu yang bagian option A-nya. Terus di option B, Anda hanya menggunakan metode pembelajaran berbasis teks untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengaksesnya meskipun ini mungkin kurang interaktif. Nah, option B ini kita skip ya karena kalimatnya itu hanya menggunakan metode pembelajaran berbasis teks. Rasa kalimatnya ini kurang ya karena metode ini kurang interaktif teman-teman. Jadi yang B kita skip. Terus option C, Anda mendorong siswa yang memiliki koneksi internet yang kurang stabil untuk mencari tempat dengan koneksi yang lebih baik seperti kafe atau perpustakaan. Nah, di pilihan C ini ya teman-teman, kita lihat di sini kalimatnya kurang positif juga ya karena siswa disuruh pergi ke tempat yang akses internetnya lebih baik seperti kafe dan perpustakaan. Ini kalimatnya tidak positif ya karena kalau misalnya pergi ke tempat tersebut itu kan membutuhkan biaya, sedangkan perekonomian setiap siswa itu berbeda-beda teman-teman. Jadi pilihan C kita skip. Terus pilihan D, Anda mencatat setiap sesi pembelajaran dan mengunggah ke platform yang dapat diakses siswa, sehingga mereka yang mengalami masalah koneksi dapat meninjau materi di waktu lain. Nah, ini ada kalimat positifnya ya di dalam option D ini, kita tampung dulu teman-teman. Terus di option E, Anda berkoordinasi dengan sekolah untuk menyediakan
paket materi cetak bagi siswa yang menghadapi kesulitan akses dan mereka dapat mengumpulkan pekerjaan mereka secara periodik. Oke, di antara A, B, C, D, E, yang mana pilihan teman-teman semua? Teman-teman pikirkan terlebih dahulu, pause dulu video ini. Setelah itu, saya akan memberitahukan yang mana jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut kita bahas ya teman-teman. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa pilihan yang paling tepat artinya pilihan option pilihan jawaban yang ada kalimat positifnya yaitu adalah di pilihan A dan D, teman-teman. Nah, lihat di pilihan A dan D. A, Anda menyediakan materi pelajaran dalam berbagai format seperti video, teks, dan audio sehingga siswa dapat mengakses sesuai ketersediaan perangkat mereka. Sedangkan yang D, Anda mencatat setiap sesi pembelajaran dan mengunggah ke platform yang dapat diakses siswa sehingga mereka yang mengalami masalah koneksi dapat meninjau materi di waktu lain. Nah, kira-kira A dengan D ini yang mana, teman-teman? Nah, jawaban yang benar itu adalah di pilihan A, teman-teman. Anda menyediakan materi pelajaran dalam berbagai format seperti video, teks, dan audio sehingga siswa dapat mengakses sesuai dengan ketersediaan perangkat mereka. Ini mengapa A, teman-teman? Karena di sini kita bisa lihat ada video, ada teks, ada audio. Teman-teman, kalau misalnya yang D itu hanya mencatat setiap sesi. Artinya di sini tidak terlalu interaktif. Materi pelajaran yang disampaikan tidak interaktif karena hanya berupa tulisan atau teks. Walaupun diunggah ke platform, teman-teman, tapi tidak interaktif, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang pilihan A, dia itu ada video, teks, dan audio. Jadi sehingga siswa dapat mengaksesnya itu sesuai dengan perangkat yang mereka miliki, teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah pilihan A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, Anda sedang mempersiapkan kelas untuk semester baru dan ingin mengatur tempat duduk siswa sehingga proses pembelajaran dapat dimaksimalkan. Pengaturan seperti apa yang Anda anggap ideal untuk meningkatkan interaksi antar siswa serta meminimalisir gangguan? Pilihan A, meja-meja diletakkan mengelilingi ruangan dengan siswa menghadap ke tengah, membentuk lingkaran. Pilihan B, meja-meja disusun berbasis rapi dari depan ke belakang dengan semua siswa menghadap guru. Pilihan C, meja-meja dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil dengan setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Pilihan D, meja-meja diletakkan secara acak tanpa struktur tertentu untuk memberikan suasana yang lebih santai. Pilihan E, meja-meja disusun dalam bentuk U dengan guru berada di tengah-tengah. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman, boleh di pause videonya. Setelah itu kita akan lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman, sudah menjawab. Nah, simpan jawaban kalian. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan dan jawaban yang mana yang paling benar. Nah, di sini kita lihat mengatur tempat duduk siswa sehingga proses pembelajaran dapat dimaksimalkan. Tapi lihat lagi di kata-kata di sini teman-teman. Pengaturan seperti apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan interaksi antar siswa? Nah, di sini kita lihat kalimat dalam soal meningkatkan interaksi antar siswa. Jadi ini soalnya mengarah ke interaksi antar siswa serta meminimalisir gangguan. Kita lihat di sini, meja-meja diletakkan mengelilingi ruangan dengan siswa menghadap ke tengah membentuk lingkaran. Ini lebih mengarah ke interaksi siswa bersama guru. Terus meja-meja disusun berbaris rapi dari depan ke belakang dengan semua siswa menghadap ke guru. Ini juga kalimatnya belum atau tidak bisa meningkatkan interaksi antar siswa.
pilihan C, meja-meja dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil dengan setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nah, pilihan C ini kita simpan dulu teman-teman karena kalimatnya positif ya teman-teman dan mengarah ke soal juga ya. Pilihan D, meja-meja diletakkan secara acak tanpa struktur tertentu untuk memberikan suasana yang lebih santai. Nah, ini diletakkan secara acak tanpa struktur. Ini tidak benar ya kalimatnya ya teman-teman. Secara acak tanpa struktur tertentu. Jadi di skip pilihan D-nya. Terus pilihan E, meja-meja disusun dalam bentuk U dengan guru berada di tengah-tengah. Nah, jadi yang E ini juga positif teman-teman kalimat pilihannya. Jadi antara C dan E ini positif, tapi kita lihat yang mana sih yang paling benar. Karena tes SJT itu teman-teman, misalnya pilihannya itu ada 5, semua jawabannya itu benar, tapi yang paling benar itu poinnya 5, ada 4, 3, 2, dan 1. Nah, kita jadi harus mencari pilihan yang poinnya itu 5. Jadi yang paling benar. Kita lihat di sini. Di soalnya meningkatkan interaksi antar siswa. Kira-kira kalau misalnya siswanya bisa berinteraksi, berdiskusi pada saat pembelajaran, maka pilihan yang paling tepat itu di pilihan mana? Kalau misalnya meja-meja disusun dalam bentuk U dengan guru berada di tengah-tengah, itu kurang meningkatkan interaksi antar siswa. Lebih ke interaksi antar siswa ke guru, teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah di pilihan C. Meja-meja dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil dengan setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Karena dari pengelompokan tersebut, siswa bisa berinteraksi dengan siswa lainnya dan dapat meminimalisir gangguan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 14. Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar di kelas Anda. Sebagai guru, Anda ingin memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran? Pilihan A, Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. B, Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. C, Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra dan menyediakan materi khusus hanya untuk mereka, sementara siswa lainnya mendapat materi standar. D, Anda memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri tanpa panduan khusus. E, Anda meminta siswa untuk berkolaborasi dan saling mengajari konsep tertentu sesuai dengan keahlian dan pemahaman masing-masing. Oke, silakan dijawab dulu ya teman-teman. Boleh videonya di pause dulu teman-teman. Habis itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling benar. Kita bahas ya di sini ya. Nah, jadi di sini itu soalnya bisa kita lihat ya. Kesimpulan dalam soal ini. Jadi kita itu memiliki siswa yang di dalam kelas itu berbagai kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Terus kita ini sebagai guru ingin memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Nah, pertanyaannya, pendekatan mana yang kita anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran? Nah, kita lihat dulu pilihan A. Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikan kepada siswa berdasarkan kemampuannya. B. Tapi kita lihat dulu ya teman-teman ya. Di pilihan A ini kalimatnya positif, jadi kita tampung ya teman-teman. Lihat di pilihan B.
Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Jadi kalau misalnya buat soal atau memberikan materi, itu harus tingkat kesulitannya itu ya teman-teman, harus ada yang rendah, ada harus yang standar, dan ada yang tinggi. Jadi tidak boleh hanya memberikan materi dengan tingkat kesulitan yang standar. Tidak boleh. Jadi kalau memberikan materi harus ada yang rendah, standar, dan tinggi. Jadi tidak boleh hanya yang standar. Jadi yang B kita skip ya pilihannya. Terus pilihan C, Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra dan menyediakan materi khusus hanya untuk mereka, sementara siswa lainnya mendapatkan materi standar. Nah, pilihan C ini juga tidak ada kalimat yang positif ya teman-teman ya, karena siswa yang difokuskan itu siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Jadi ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus sama memperlakukan siswa di kelas itu harus sama. Jadi tidak boleh terlalu fokus dengan sebagian siswa. Jadi harus merata ya teman-teman. Jadi yang C di skip pilihannya. Terus yang D, Anda memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri tanpa panduan khusus. Nah, lihat di sini. Tanpa panduan khusus itu tidak benar ya kalimatnya ya. Karena ketika kita menyuruh siswa dalam memilih materi itu kita harus membimbing mereka. Jadi kalau misalnya tanpa panduan khusus itu tidak boleh teman-teman. Jadi yang pilihan D kita skip. Terus pilihan E, Anda meminta siswa untuk berkolaborasi dan saling mengajari konsep tertentu sesuai dengan keahlian dan pemahaman masing-masing. Nah, ini positif nih kalimatnya di pilihan E. Tapi kita bandingin dengan A dan E, yang manakah yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini teman-teman. Nah, karena nomor 14 ini ditanya pendekatan mana yang paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran. Nah, yang paling tepat di sini adalah pilihan A. Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. Karena kita harus membuatnya dengan beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi ada yang standar, sedang, dan tinggi. Jadi harus bervariasi, tidak boleh hanya memberikan materi itu tingkat kesulitannya standar. Dan harus memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. Jadi yang paling benar itu pilihan A. Soal nomor 15. Karena adanya keterbatasan anggaran, Anda tidak memiliki akses ke teknologi canggih seperti proyektor atau komputer di kelas Anda. Anda ingin tetap menyampaikan materi dengan menarik dan efektif, meskipun dengan keterbatasan tersebut. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi canggih? Pilihan A, Anda memutuskan untuk mengabaikan keterbatasan tersebut dan mengajarkan seperti biasa tanpa alat bantu apapun. B, Anda menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, dan model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. C, Anda meminta siswa untuk membawa alat teknologi pribadi mereka dan menggunakannya sebagai alat bantu dalam pembelajaran. D, Anda memutuskan untuk hanya fokus pada teori dan menghindari praktik atau demonstrasi karena keterbatasan alat. E, Anda mendorong diskusi kelompok dan aktivitas berbasis proyek di mana siswa dapat berkolaborasi dan belajar dari satu sama lain. Oke, kita lihat. Oke, teman-teman, kalian bisa jawab dulu ya teman-teman, pause dulu videonya, setelah itu kita akan bahas dan memilih jawaban yang paling tepat.
Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Soalnya itu ditanyakan, pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi yang canggih ya. Karena di atas ini hanyalah bumbu-bumbu ya teman-teman ya. Karena adanya keterbatasan anggaran, Anda tidak memiliki akses ke teknologi canggih seperti proyektor atau komputer di kelas Anda. Anda ingin tetap menyampaikan materi dengan menarik dan efektif meskipun dengan keterbatasan tersebut. Nah, itu hanya bumbu-bumbu yang banyak ya teman-teman. Dan pertanyaannya di sini, pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi yang canggih? Nah, yang A di sini, Anda memutuskan untuk mengabaikan keterbatasan. Kata-kata atau kalimat mengabaikan keterbatasan itu tidak baik teman-teman. Jadi, pilihan A di skip. Terus yang pilihan B, Anda menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, dan model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. Oke, ini disimpan dulu ya, karena ini kalimatnya positif. Terus pilihan C, Anda meminta siswa untuk membantu ulangi lagi. Anda meminta siswa untuk membawa alat teknologi pribadi mereka. Nah, dengan meminta siswa untuk membawa alat teknologi pribadi itu terkesan memberatkan siswa. Jadi ini kalimat yang tidak boleh dipilih teman-teman. Jadi yang C kita skip. Lanjut D, Anda memutuskan untuk hanya fokus pada teori dan menghindari praktik atau demonstrasi karena keterbatasan alat. Nah, ini memutuskan untuk hanya fokus pada teori. Kata kalimat itu tidak positif teman-teman. Kita bisa skip dulu ya di D ya teman-teman, karena hanya fokus pada teori. Sedangkan di proses pembelajaran ya pada kurikulum kita saat ini itu lebih ke harus ke praktik dan demonstrasi ya teman-teman ya. Karena hanya kalau ke teori saja tidak ada praktek itu tidak baik ya teman-teman. Jadi yang D kita skip. Terus pilihan E, Anda mendorong siswa untuk diskusi kelompok ya, dan aktivitas berbasis proyek di mana siswa dapat berkolaborasi dan belajar dari satu sama lain. Nah, ini kalimatnya positif nih teman-teman. Jadi ada B dan E. Nah, lihat di sini. Pertanyaannya itu ya teman-teman, pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi yang canggih? Jadi pendekatan mana sih yang akan kita gunakan untuk kita melakukan proses pembelajaran sebagai guru ya? Di antara pilihan B dan E, yang mana sih yang paling tepat? Nah, yang paling tepat adalah di pilihan B. Anda menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, dan model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. Nah, karena di sini adalah pendekatan guru ke siswa ya yang ditanyakan ya teman-teman. Jadi kita sebagai guru harus berinisiatif menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, dan model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. Tanpa ada teknologi canggih, kita bisa menggunakan alat bantu tradisional. Jadi yang paling benar itu adalah pilihan B. Nah, ini soal bonus ya teman-teman, soal nomor 16, tapi ini boleh dijawab di kolom komen ya teman-teman. Soal nomor 16, nanti ini akan dibahas di video selanjutnya teman-teman. Nah, sebagai guru Anda sedang mengajar di kelas dan menanyakan sebuah pertanyaan. Seorang siswa yang biasanya pemalu dan jarang berpartisipasi dengan percaya diri mengangkat tangannya dan memberikan jawaban. Sayangnya, jawabannya itu tidak tepat. Bagaimana Anda akan memberikan feedback untuk memastikan siswa tersebut tetap termotivasi untuk berpartisipasi di masa depan? A. Kalimatnya itu salah. Siapa yang bisa memberikan jawaban yang benar? B. Terima kasih telah mencoba. Jawabanmu mendekati yang benar. Mari kita lihat bersama bagaimana cara mendapatkan jawaban yang tepat. C. Saya tahu kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Cobalah lagi. D. Kamu selalu salah.
Ayo berpikir sebelum menjawab. E. Jawabanmu menarik. Bisa jelaskan mengapa kamu berpikir begitu? Mari kita diskusikan bersama. Oke teman-teman, jadi kalian jawab di kolom komen ya jawaban kalian, dan boleh berikan alasan mengapa kalian jawab itu ya teman-teman. Nah, sebelum aku memberikan jawaban dan pembahasannya ya teman-teman di soal ini ya, silahkan dijawab dulu di kolom komen, dan aku akan membahas dan menjawab pertanyaan ini di video selanjutnya teman-teman. Nah, jadi itu aku akan beritahu kalian dulu ya sebelum mengakhiri video ini ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari soal ini, ada siswa yang pemalu dan jarang sekali berpartisipasi. Tiba-tiba pada saat itu dia mengangkat tangan menjawab, tapi jawabannya itu salah. Terus bagaimana sih cara kita memberikan feedback kepada siswa tersebut agar dia termotivasi untuk menjawab lagi, jadi tidak menjatuhkan gitu teman-teman ya. Feedback kita itu bagaimana sih kepada siswa tersebut dengan jawaban yang sudah dijawabnya tadi, walaupun jawaban tersebut tidak tepat. Nah, silakan dijawab di kolom komen dan sertakan alasan kalian, yang mana yang kalian pilih, A, B, C, atau D. Pilihan kalian A, B, C, D, atau E teman-teman. Nah, terima kasih yang telah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap aku upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.